Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah atas kita. Janjinya ya dan amin. Tuhan tidak pernah menarik panggilannya atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu atas kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami mampu melewati hari ini dengan kemenangan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak muda yang sudah memutuskan untuk meninggalkan imannya, justru kembali kepada imannya ketika ia sedang berada di sebuah provinsi yang terkenal sebagai tempat wisata favorit di Indonesia. Di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara unik, dan ia menyadari akan kasih Tuhan yang selama ini telah memeliharanya dan melindunginya. Dan saat itu ia menetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Domba yang tersesat sudah kembali. Kita perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia yang kedua kali di akhir zaman, akan ada dua hal yang terjadi, yaitu kemurtatan, di mana orang-orang meninggalkan Tuhan, melepaskan imannya, membelot dari kebenaran, meninggalkan iman percaya kepada Kristus. Dan yang kedua adalah akan ada manusia durhaka, di mana inilah antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Tapi dalam menghadapi semua peristiwa atau fenomena ini, ada nasihat yang sangat kuat di sini diberikan kepada setiap orang percaya, yaitu supaya kita semua tidak membiarkan diri kita disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sejak dulu, saudara, sudah ada banyak penyesatan. Kebohongan dikemas sedemikian rupa, seolah-olah menjadi seperti sebuah kebenaran. Ada banyak pengajaran, filosofi, dan berbagai pendapat, pandangan yang membuat kita tergoda untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Hal-hal yang benar diklaim sebagai tidak benar, diklaim sebagai sebuah kepalsuan, sedangkan hal-hal yang bohong diklaim sebagai sebuah kebenaran. Tingkat penyesatan di akhir zaman akan menjadi semakin lebih tinggi. Penyesatan akan merajalela dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Apalagi saat ini dengan teknologi informasi yang ada. Ada banyak orang menggunakan teknologi dengan maksud-maksud untuk menyesatkan. Bagaimana caranya kita melawan fenomena ini, saudara? Dalam ayat selanjutnya, di ayat 15 dari 2 Tesalonika 2 ini dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jangan goyah dengan berbagai doktrin, ajaran maupun tekanan sosial. Jangan goyah karena kita minoritas di dunia ini. Jangan tinggalkan Tuhan karena ada berbagai godaan, tantangan ataupun tawaran. Berpeganglah pada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Dan jangan biarkan diri kita melepaskan pegangan
pada firman kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang longgar imannya, sedang kompromi dengan situasi, ajaran ataupun doktrin yang ada? Apakah hati saudara sudah mulai bimbang dengan firman kebenaran, mulai ragu terhadap Tuhan Yesus Kristus? Mari tetap teguh di dalam Tuhan. Penyesatan semakin luar biasa hari-hari ini. Tapi biarlah kita semua tetap setia, berpegang pada firman Tuhan, setia mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu menolong kami untuk mengerti akan apa yang terjadi di akhir zaman ini. Ada begitu banyak penyesatan dan kemurtatan karena respon dan tanggapan yang salah. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap kuat, berpegang pada firman-Mu, setia mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Engkaulah juru selamat kami yang menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah, curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.